Halo Sobat Mistis, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Widi Karsa. Pada malam hari ini, kita kembali di Mistis. Cerita yang akan saya ceritakan kali ini masih berkaitan dengan hantu telepon pada episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, kita menceritakan tentang seorang pindahan yang bernama Kelvin dari Kemayorannya. Si Kelvin ini sompral dan tidak segan-segan untuk menentang hantu, hingga hantu telepon kembali marah dan meneror para warga. Akibat ulahnya Kelvin, hantu-hantu itu menjadi lebih ganas lagi. Bahkan setiap kali menelpon warga, telepon itu terangkat dengan sendirinya. Meskipun handphone sudah dimatikan, dilepas baterainya, dan dihancurkan, tetap saja telepon itu terangkat dengan sendirinya. Lalu warga pun banyak yang stres karena hal itu. Ada juga yang mati ketakutan dan ada juga yang dimangsa oleh hantu telepon. Warga memilih mengungsi saat itu karena tidak tahan dengan kondisi desa mereka. Warga mengungsi ke desa seberang. Kini desa Pondok Cabe sepi, tak berpenghuni. Sedikit pun tak ada orang di situ, terkecuali keluarga yang baru pindah, yaitu keluarga Kelvin. Memang masih ada segelintir warga yang ada di situ, tetapi itu pun hanya sedikit. Semenjak itu, desa Pondok Cabe menjadi terbengkalai karena tidak dihuni lagi. Dan hantu telepon kini padahal sudah tidak ada di desa Pondok Cabe karena hantu telepon kehabisan mangsa. Lalu hantu telepon mencium keberadaan warga di desa seberang. Lalu hantu telepon pun menuju ke desa seberang dan mulai meneror warga di sana. Desa itu kembali geger karena hantu telepon muncul kembali di desa seberang itu. Dan lebih mengerikannya, setiap handphone yang mati akan menyala dengan sendirinya. Dan handphone itu akan menerima telepon, lalu telepon itu akan terangkat dengan sendirinya. Tetapi tak jarang juga orang yang terjebak. Salah satunya Rio. Rio saat itu umurnya 18 tahun. Dia tidak tahu apa-apa soal hantu telepon. Dia hanya mendengar isunya saja, tetapi dia tidak begitu percaya dengan hantu telepon. Rio adalah gamer, jadi tidak heran kalau dia sering bermain handphone pada malam hari. Malam itu, pukul 10:30, Rio sedang mabar bersama teman-temannya. Sebut saja mereka Aldo dan juga Rifan. Namanya sudah saya samarkan ya. Sebut saja mereka Aldo dan juga Rifan. Mereka berdua bersama Rio sedang mabar di halaman rumahnya Rio. Di belakang rumah Rio terdapat kebun yang sangat luas. Kebun itu tampak indah di siang hari. Tetapi entah kenapa di malam hari kebun itu menjadi sangat menakutkan. Dan suasana di kebun itu sangat mencekam kalau malam hari. Tetapi Rio sudah terbiasa dengan keadaan itu. Rio malah tidak merasa takut karena Rio sering menongkrong bersama teman-temannya itu, bersama Aldo dan juga Rifan. Rio saat itu sedang asyik mabar, tiba-tiba dikejutkan oleh telepon yang masuk ke handphonenya. Rio tidak buru-buru mengangkatnya. Kebetulan papahnya Rio saat itu sedang kerja dan belum pulang. Rio mengangkat telepon itu. "Halo, Pak. Kenapa telepon?" kata Rio. "Papa udah mau pulang," katanya. "Rio, Papa mau ketemu sama kamu," kata papanya Rio dengan nada yang sangat serius. "Oke, Pak, kita ketemuan di mana?" "Nanti Papa Sherlock," kata papanya Rio. Dan Rio pun menutup teleponnya dan izin kepada teman-temannya. "Guys, gue pulang duluan ya," kata Rio. "Mau kemana yuk?" "Gue mau siap-siap dulu nih, mau ketemu sama papa gue," kata Rio. "Oke lah." Lalu setelah pamit kepada teman-temannya, Rio pun masuk ke dalam rumah dan bersiap-siap untuk bertemu dengan papanya. Setelah Rio sudah rapi, Rio pun berangkat menggunakan motornya. Di sepanjang perjalanan tidak ada yang aneh. Namun suasana mulai tidak enak ketika Rio masuk ke sebuah hutan yang sangat dalam. Hutan itu dipenuhi pohon bambu yang sangat rindang. Tetapi anehnya pohon bambu itu bahkan bergoyang-goyang, padahal tidak ada angin. Meskipun pohon bambu itu sangat indah, tapi menurut Rio, pohon bambu itu yang membuat dia merinding.
Dan karena mungkin malam hari juga saat itu, jadi pohon bambu terlihat sangat menakutkan pada malam itu. Sesekali terdengar bunyi kerisik dari arah semak-semak. Rio pun menoleh untuk melihatnya sesaat, tetapi tidak ada apa-apa. Perasaan Rio mulai tidak enak saja ketika Rio sudah sampai di depan rumah. Rumah siapa nih? Kata Rio. Gue baru nemu rumah kayak gini. Kata Rio terheran-heran. Gila nih rumah. Udah berapa hari yang gak ditinggalin. Bahkan mungkin bukan beberapa hari aja. Kayaknya nih rumah udah berbulan-bulan nih gak ditinggalin nih. Batin Rio dalam hatinya. Lalu Rio pun mengetuk rumah itu. Setelah itu ada yang menyahut dari dalam. Masuk, tidak dikunci, kata pemilik rumah. Lalu Rio pun masuk dan benar saja di situ ada papahnya. Tetapi kenapa papahnya itu begitu pucat dan sangat aneh mukanya. Mimik muka papahnya tidak biasanya seperti itu menurut Rio. Tetapi Rio tidak bertanya aneh-aneh kepada papahnya. Rio hanya bertanya di dalam hatinya saja. Tumben sih papa gue kayak gini. Biasanya juga enggak. Pertanyaan itu menumpuk di dalam hati Rio. Tetapi tidak dia lontarkan. Papa ngapain sih ngajak Rio ke sini? Kata Rio. Masuk saja. Papa ingin bicara di dalam. Kata papahnya. Ekspresi wajahnya tetap datar. Tidak menunjukkan ekspresi apapun. Lalu tanpa rasa curiga Rio pun masuk. Tetapi bulu kuduk Rio semakin merinding ketika bau amis di dalam rumah itu mulai tercium oleh hidungnya. Gila, ini bau apaan sih nih? Kata Rio ketakutan. Kenapa kamu Rio? Kata papanya. Enggak apa. Rio enggak apa-apa kok. Kata Rio ketakutan. Kamu sudah tahu tempat ini? Kata papanya Rio. Tiba-tiba muka papanya Rio itu berubah menjadi sangat mengerikan. Mukanya hancur sebelah. Hidungnya hampir membusuk. Dan matanya pun hampir keluar. Rio terkesiap melihat muka papahnya yang sangat berubah drastis. Dan Rio pun ketakutan saat itu. Bibir papahnya itu tersenyum mengerikan. Ternyata papahnya itu adalah hantu telepon. Rio telah terjebak oleh hantu telepon itu. Kamu sudah tahu siapa saya? Kata hantu telepon itu. Siapa kamu? Kata Rio. Saya adalah hantu telepon. Hah? Rio pun terkesiap. Matanya membelalak kaget. Dan Rio tiba-tiba kaku. Rio tidak bisa bergerak saat itu. Hantu itu terus tersenyum menakutkan ke arah Rio. Sementara Rio hanya bisa menggap-menggap ketakutan. Apa mau kamu? Kata Rio terbata-bata. Saya menginginkan tumbal, kata hantu itu. Dukun-dukun itu tidak memberi tumbal yang cukup kepada saya, kata hantu telepon itu dengan senyumnya yang menakutkan. Tumbal? Jangan ngaco loh, kata Rio. Meskipun dia takut, tetapi dia agak sedikit berani melawan hantu itu. Kau barusan berkata apa? Kata hantu telepon. Tiba-tiba hantu telepon tidak lagi tersenyum, tetapi dia malah memelototi Rio. Rio pun bergidik ngeri saat itu. Saat melihat taring hantu itu menggemetuk hebat. Rio pun jatuh terduduk karena lemas ketakutan. Sementara hantu itu hanya tertawa. Tawanya pun sangat mengerikan. Tawanya serak dan sangat mengerikan. Apa mau loh? Kata Rio dengan nafas yang tersengal. Aku ingin kau menjadi mangsaku sekarang, kata hantu telepon itu. Apa salah gue? Gue gak salah apa-apa, kata Rio. Kamu memang tidak salah Rio, kata hantu telepon. Tetapi salah kamu adalah satu. Kamu terus memainkan handphone di malam hari, kata hantu telepon. Hantu telepon terus mendekati Rio. Rio semakin lemas ketakutan dan dia akhirnya pingsan. Dia pingsan semalaman. Lagi sedang dia pingsan, hantu telepon itu sudah pergi, meninggalkan Rio dan tidak jadi memangsanya. Dan Rio bangun, warga sudah berkerumun di sampingnya. Woi, ngapain kamu ada di sini? Kata bapak-bapak yang ada di sampingnya. Aku nggak apa-apa kok pak. Aku tuh malam cuman tersesat aja, kata Rio. Lalu bapak-bapak itu sebut saja Pak Jamal ya, menanyakan keadaan Rio. Gimana keadaan kamu sekarang? Kata Pak Jamal. Keadaan saya baik-baik aja kok pak. Nggak ada kurang sesuatu apapun sama saya, kata Rio. Lalu Rio pun dibawa pulang oleh warga. Dan semenjak kejadian itu,
warga di desa seberang dilarang keras untuk memainkan handphonenya di malam hari. Karena korban semakin banyak yang berjatuhan, akhirnya dukun yang waktu itu dipanggil untuk menghancurkan perusahaan Pak Surya akhirnya dipanggil untuk menyelesaikan kejadian ini. Dukun itu diperintah untuk mengusir hantu telepon agar tidak meneror lagi. Lalu dukun itu pun menyanggupinya, dan dukun itu melakukan ritual pada malam hari. Segala persiapan telah disiapkan dan dukun itu mulai melaksanakan ritualnya. Hantu telepon mulai diusir oleh dukun itu. Mula-mula dukun itu memang kewalahan, tetapi dengan susah payah akhirnya hantu telepon itu bisa diusir. Tetapi dengan satu syarat, hantu itu harus menerima satu orang lagi, atau bisa disebut juga dukun itu harus memberikan satu tumbal lagi untuk hantu telepon. Oke, next. Warga terpaksa ada yang dijadikan tumbal salah satunya. Sebut saja namanya Pak Wirawan. Dia yang dijadikan tumbal untuk hantu telepon. Dia sudah ikhlas kalau untuk dijadikan tumbal demi keselamatan warga lainnya. Lalu ritual pun selesai dan akhirnya malam-malam berikutnya tidak ada lagi isu mengenai hantu telepon. Dan warga pun kembali tenang saat itu. Dan bulan demi bulan, tahun demi tahun sudah tidak ada lagi teror hantu telepon. Lalu warga pun memutuskan untuk pindah kembali ke desa Pondok Cabe karena desa Pondok Cabe sudah dirasa aman oleh para warga. Lalu desa Pondok Cabe pun mulai berpenghuni kembali. Tetapi agak sedikit perbedaan karena desa itu telah lama ditinggalkan. Pastinya banyak bangkai-bangkai ternak yang dulu dimangsa oleh hantu telepon. Dan tidak hanya itu saja, rumah-rumah mereka pun halamannya berantakan. Sampah berserakan di mana-mana. Warga pun pada hari Jumat pagi, warga kerja bakti pada hari Jumat pagi itu. Tepatnya pukul 7, warga bekerja bakti membersihkan desa Pondok Cabe. Selesai. Terima kasih untuk semuanya Sobat Mistis Official yang telah menyimak cerita saya sampai selesai cerita hantu telepon ini ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyimak cerita-cerita lainnya dengan cerita yang berbeda dan lebih menarik lagi tentunya. Oke, terima kasih untuk sahabat mistis semuanya yang sudah menyimak cerita ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur sobat mistis semuanya dimanapun sobat mistis berada. Dan semoga cerita ini dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bahwa jangan sekali-kali melakukan hal yang buruk jika tidak ingin menerima akibatnya. Berpikirlah sebelum melakukan hal buruk. Maka dengan itu pasti hal buruk tidak akan terjadi kepada kita semua. Amin. Semoga pesan-pesan yang ada di dalam cerita ini bisa kita laksanakan ya. Sobat mistis semuanya. Gitu, bahwa jangan melakukan sesuatu dengan sembarangan. Jika sesuatu itu gagal, maka yang terjadi bukan hanya akibat, tetapi mungkin saja kutukan atau teror yang akan terjadi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk sobat mistis semuanya dimanapun sobat mistis berada. Selamat malam, selamat beristirahat.